Virus bersifat aseluler sehingga tidak memiliki organel untuk melangsungkan metabolisme atau reproduksi sendiri, melainkan virus membutuhkan sel inang agar dapat bertahan hidup. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Menurut para ahli, virus merupakan bentuk peralihan antara benda hidup dengan benda mati. Adolf Meyer menyelidiki penyakit yang menyebabkan bintik kuning pada daun tembakau. Ia berkesimpulan bahwa daun tersebut diserang oleh organisme yang lebih kecil dari bakteri. Kemudian Dmitri Ivanovsky melakukan penyelidikan yang sama dengan cara menyaring getah tanaman tembakau yang terinfeksi penyakit dengan saringan bakteri hipotesisnya. Akan tetapi, begitu hasil saringan disuntikan ke pohon yang sehat, pohon tersebut terjangkit penyakit. Namun demikian, Ivanovsky tetap berkesimpulan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut adalah bakteri patogen yang lebih kecil dari bakteri biasa dan menghasilkan racun. Martinus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia berkesimpulan bahwa agen patogen pada daun tembakau berukuran lebih kecil dan hanya dapat bereproduksi di dalam tubuh organisme. Wendell berhasil mengkristalkan makhluk hidup tersebut dan hasil penelitian menjawab pertanyaan tentang makhluk apa yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Makhluk hidup tersebut kemudian dinamakan TMV atau Tobacco Mosaic Virus atau virus mosaik tembakau. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan sifat dari virus. Kalian bisa menjeda video ini untuk membaca satu persatu tentang ciri-ciri dan sifat dari virus. Selanjutnya adalah struktur dari virus. Partikel virus atau virion terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdiri dari kapsid dan lipoprotein pembungkus kapsid. Pada bagian dalam terdapat molekul asam nukleat dan berbagai protein atau enzim. Kapsid merupakan suatu selaput yang tersusun dari unit-unit protein. Kapsid tersebut berperan untuk memberi bentuk pada virus, melindungi materi asam nukleat, dan menentukan macam sel yang akan dilekati oleh virion, dan membantu menyisipkan ke dalam sel inang. Selaput lipoprotein berguna untuk menghasilkan materi genetika virus. Bagian dalam virion terdiri atas satu jenis material genetika berupa DNA atau RNA. Bagian luar kapsid terdapat selubung yang tersusun dari lipida dan karbohidrat. Selanjutnya adalah replikasi virus. Tahap replikasi merupakan tahapan dari daur litik, di mana tahap replikasi merupakan tahap pembentukan virus-virus baru di dalam sel inang. Untuk melakukan reproduksi atau memperbanyak diri, virus tentu membutuhkan sel inang sebagai tempat untuk bereproduksi. Daur atau siklus dari reproduksi virus ada dua, yakni daur litik dan daur lisogenik. Virus yang melangsungkan daur litik disebut virus virulen. Dalam daur litik terdapat tiga tahap, yakni tahap adsorpsi dan penetrasi, tahap replikasi, dan tahap lisis, di mana adsorpsi dan penetrasi merupakan tahap awal penempelan antara virion dan sel inang. Setelah mengikat sel inang, dilanjutkan tahap penetrasi, yakni di mana virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel inang. Nah, agar materi genetika dapat masuk ke dalam sel inang, virus mengeluarkan enzim lisozim untuk melisiskan atau melubangi sel inang. Selanjutnya adalah tahap replikasi yang merupakan tahap pembentukan virus-virus baru di dalam sel inang. Materi genetika virus yang telah masuk ke dalam sel inang akan menghentikan aktivitas DNA sel inang. Materi genetika virus selanjutnya mengambil alih perangkat metabolisme sel inang untuk bereplikasi dan menyusul mantel virus. Untuk tahap lisis dan daur lisogenik, silahkan membaca sendiri materi yang sudah saya bagikan dan kalian dapat berdiskusi bersama untuk membahas tentang perbedaan antara daur litik dengan daur lisogenik.
Selanjutnya ada bahasan menarik mengenai mutasi dari virus. Kalian sering dengar di berita akhir-akhir ini kalau virus corona juga mengalami mutasi menjadi beberapa varian, yakni varian Delta, varian Omicron. Nah, ternyata virus itu dapat bermutasi secara terus-menerus. Seberapa sering mutasinya itu tergantung dari jenis virus itu sendiri. Nah, salah satu jenis virus yang dapat melakukan mutasi tinggi itu virus influenza. Dan tentu saja mutasi dari virus ini juga mempengaruhi pengembangan dari vaksin. Karena tentu saja kalau sudah bermutasi itu susunan DNA atau RNA-nya itu sudah berubah. Jadi virus yang bermutasi itu menyebabkan vaksin yang telah dikembangkan hanya sanggup melindungi dari strain virus tertentu dan tidak bisa digunakan untuk virus yang sudah bermutasi menjadi virus jenis baru. Seperti yang saya katakan di awal, kalau virus influenza itu mengalami mutasi tinggi, mengalami mutasi yang lebih cepat, karena ternyata virus influenza itu memiliki materi genetik berupa RNA. Virus yang memiliki materi genetik berupa RNA itu biasanya memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi. Contohnya juga pada virus corona ini ternyata juga memiliki materi genetik yang berupa RNA. Nah, makanya virus COVID ini mutasinya juga lebih tinggi. Jadi, mengapa kok virus yang memiliki materi genetik berupa RNA itu bisa mengalami mutasi yang tinggi? Nah, sebab virus RNA itu bersifat tidak stabil dan tidak ada perbaikan pada genetiknya. Selanjutnya pada klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksi, virus dibedakan atas virus yang diinfeksi, yakni berdasarkan virus yang menginfeksi hewan, virus yang menginfeksi tumbuhan, virus yang menginfeksi manusia, dan virus bakteri atau bakteriofage. Cara klasifikasi semacam ini dinilai tidak memuaskan karena terdapat virus yang menyerang hewan ataupun menyerang tumbuhan. Dan selanjutnya ada klasifikasi Baltimore. Silakan jeda video ini untuk membaca satu persatu karena ada 7 di situ klasifikasinya. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan bentuk, berdasarkan selubung dan berdasarkan asam nukleat juga ada di materi. Silakan dijeda dulu dan dibaca materinya. Lembaga Taksonomi Internasional juga mengklasifikasikan virus berdasarkan sistem Linnaeus. Pasti sudah tahu kan tentang klasifikasi Linnaeus karena ini merupakan materi awal di sistem klasifikasi. Jadi kita bisa langsung melanjutkan ke peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat, di mana ada peran yang merugikan dan peran yang menguntungkan. Jadi virus itu nggak semata-mata merugikan bagi kehidupan masyarakat kita. Seperti pandemi virus yang terjadi tahun 2020 kemarin hingga awal 2020, jadi kita 2 tahun hidup berdampingan dengan virus COVID, dan hal tersebut banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat kita, seperti pembatasan aktivitas. Jadi aktivitas kita yang biasanya itu menjadi terbatas sebab virus ini menyebarnya juga sangat cepat. Jadi mau tidak mau kita juga harus
membatasi aktivitas kita agar terhindar dari infeksi virus ini. Nah, selain peran yang merugikan seperti kita jadi terserang penyakit gara-gara virus, ternyata virus juga memberikan dampak yang positif bagi bidang ilmu bioteknologi. Seperti pada gambar, yaitu viroterapi, di mana viroterapi itu terapi yang memanfaatkan virus untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nah, itu kan sangat bermanfaat bagi para penderita kanker. Selain itu juga sebagai pengembangan vaksin agar tubuh kita menjadi kebal terhadap serangan virus. Vaksin itu kan melatih sistem imun kita, mengenalkan virus yang sudah lemah kepada sistem imun kita. Jadi, apabila ada virus yang aktif masuk ke dalam tubuh, sistem tubuh kita itu langsung mengenali dan bisa langsung melakukan perlawanan untuk melemahkan virus itu yang sudah masuk ke dalam tubuh. Itu bisa dilemahkan dengan sistem imun kita yang sudah mengenali virus itu. Dan untuk peran positif lain, silahkan bisa baca di materi karena di situ sudah ada. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa melakukan studi literatur dari internet ataupun dari buku.